Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 menit Special Report Membuka Mata, Mengungkap Fenomena. Saudara, di tengah sulitnya memperoleh pekerjaan tetap, tak sedikit pekerja lepas yang bergelut dengan budaya dan waktu kerja yang tak tentu. Pengamat ketenagakerjaan menilai posisi tawar atau perlindungan bagi para pekerja lepas atau freelance masih lemah dan masuk kategori rentan. Lantas, apa solusi pemerintah? Pernah, itu pasti pernah. Yang paling utama dulu tuh event organizer. Terus yang kedua itu sebagai freelance soundman gitu ya. Pernah di pekerjaan utama aku ngambil pekerjaan seminggu itu 1-2 hari. Dia tuh kerjanya menjual makanan di food court. Pernah sih, tambahan buat jajan, buat belanja ya kan. Kalau dari toko aja kayak nggak ini juga, masalahnya orang belanja sini sepi ininya. Betul, setuju. Jadi karena kalau kelas menengah ini menurut saya dengan misalnya gaji yang gede, tapi juga bisa jatuh miskinnya itu dengan cepat karena nggak seimbang. Gaji juga pas-pasan gitu kan, kadang UMR harga barang semua naik. Dengan gaji yang pas-pasan itu kurang sih. Setuju, karena kan sebagai kelas menengah terus juga termasuk generasi sandwich, jadinya kita kan buat diri sendiri ngerasa kurang ya. Jadi termasuk rentan miskin juga. Hustle culture atau budaya pekerja keras kian marak di kalangan pekerja muda ibu kota. Bukan karena hobi, tapi tuntutan ekonomi. Mereka harus super produktif, bekerja hingga larut malam atau bekerja di lebih dari satu pekerjaan untuk sekedar memenuhi standar hidup. Selain kehilangan waktu bersama keluarga dan teman, hustle culture juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Ada kekuatan-kekuatan baru yang tumbuh dan membuat kita belajar lagi untuk lebih berempati dan bersolidaritas. Adalah Jati Andito, pekerja lepas yang telah melakoni budaya pekerja keras atau hustling culture sejak 10 tahun terakhir. Bukan tanpa alasan, sulitnya mendapat pekerjaan tetap di bidang seni membuat Jati terpaksa jadi pekerja lepas. Guna memastikan penghasilan stabil memenuhi kebutuhan, Jati harus mengambil lebih dari 3 pekerjaan secara rutin. Selain bergelut di bidang akting dan musik, Jati juga berprofesi sebagai pengisi suara, mengajar olah suara, dan disc jockey alias nge-DJ. Beban lain yang harus ditanggung sendiri, sebenarnya yang harusnya disiplin itu penghitungan masalah degradasi alat produksi ya. Dalam setiap pekerjaan kita harusnya menyisihkan uang untuk servis alat-alat kita gitu, kayak asuransi tapi kita yang manage sendiri. Dengan pendapatan belasan juta, di atas kertas Jati masuk kelompok pekerja menengah atas. Meski begitu, Jati acak merasa pendapatan hanya numpang lewat alias habis di akhir bulan. Kesehatannya pun terkikis akibat jam kerja yang tidak menentu. Bahkan nyewa rumahnya juga masih bersama dengan kawan-kawan yang membutuhkan rumahnya gitu. Maksudnya jadi co-living. Tapi tetap ada terasanya kalau misalkan gaji masuk terus lewat doang. Saya sendiri sudah merasakan bahwa kemudian kesehatan saya terkikis setelah saya sudah bekerja sebagai freelance, berarti hampir 10 tahun ya judulnya freelance. Di tahun ke-5 atau tahun ke-7 ada keadaan medis tertentu yang membuat saya tidak bisa kerja begitu lelah, karena sebelumnya saya tidak memikirkan fisik gitu langsung. Ada kerjaan sikat, ada kerjaan kita kerjain, tapi sekarang ternyata berdampak terhadap kesehatan. Sebagai pekerja lepas yang berpendapatan atas, praktis Jati tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Ia mengaku serikat kerja jadi bantalan pengamanan. Saya sejujurnya nggak terlalu merasakan. Mungkin ada yang merasakan karena memang dia mengikuti proseduralnya. Kebetulan saya sibuk mencari nafkah untuk bekerja, jadi maksudnya tidak kepikiran kemudian bantuan dari negara itu apa ya. Cuman kalau misalkan saya boleh minta bantuan dari negara, misalkan ada misalnya harapan saya gitu ya dari negara, mungkin bisa lebih
lebih mendekat terhadap serikat-serikat pekerja. Pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar menilai posisi tawar dan perlindungan pekerja lepas atau freelance masih lemah sehingga rentan. Meski masuk dalam kelompok menengah ke atas, pekerja freelance termasuk kategori rentan. Nah, tapi memang sekarang freelance itu yang menurut saya dia pekerja yang memang juga harus diatur ya sedemikian supaya ada perlindungan, karena kalau dibiarkan saja ya ini kan juga bagian dari semacam tanda kutip eksploitasi terhadap mereka yang memang bisa dibilang ya mereka berharap dapat ada upahnya, ada kepastian kerjanya dan sebagainya seperti itu ya. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Tirta Sutejo menyatakan Bappenas telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN hingga 2045. Salah satunya diatur pembangunan manusia mencakup reformasi ketenagakerjaan. Program yang terkait dengan transformasi sosial ini antara lain perlindungan sosial yang adaptif. TIF ini memastikan nanti seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial selama siklus hidupnya, tentunya disesuaikan dengan kerentanan dan kebutuhannya. Dari sisi pemerintah sendiri juga terus dilakukan perbaikan tata kelola gitu melalui peningkatan kualitas data, karena data ini sangat penting untuk memastikan akurasi dari program. Menteri Keuangan periode 2014 hingga 2016 Bambang Brojonegoro menyoroti sistem pensiun Indonesia yang belum berjalan optimal. Saat ini, sistem pensiun hanya menyasar pekerja formal saja. Sistem pensiun yang ada belum mampu memastikan kesejahteraan kaum pekerja. Skema dana pensiun kita ini belum berjalan dengan baik, ya. Dan yang bisa membuat dana pensiun itu bisa memenuhi kebutuhan orang di masa tua, tidak cukup hanya dengan setoran dari diri sendiri, ya. Jadi baik pemberi kerja, perusahaan, dan yang bersangkutan itu harus sama-sama melakukan iuran, ya, supaya nanti ketika mereka pensiun, mereka akan mendapatkan ya uang pensiunnya pada dalam bentuk pesangon yang memang cukup untuk membuat mereka istilahnya sampai begini, ketika kita pensiun kita jatuh miskin. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pemerintah tengah menguji coba sistem asuransi ketenagakerjaan untuk 1 juta kelompok informal. Ia mengklaim tengah perjuangkan jaminan hari tua dan pensiun dari pemerintah. Dan sekarang ini baru 1 juta untuk uji cobanya. Jadi ada pekerja informal yang sekarang sudah mendapatkan bantuan biaya asuransi tenaga kerjanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kalau nanti bisa kita lakukan sehingga di penanganan kelas menengah itu dari kanan dan kiri, artinya BPJS Kesehatan sudah di cover tadi 136 juta itu, saya yakin itu kelas menengah sudah masuk di situ. Kemudian kalau ada juga jaminan kesehatan tenaga kerja, jaminan kesejahteraan, terutama tadi itu tentang kematian dan kecelakaan kerja. Syukur-syukur sebetulnya yang penting, kalau penting adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Berbagai upaya memang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan Indonesia mampu menjadi negara maju. Tapi pemerintah semestinya tidak hanya memperhatikan masyarakat miskin saja, tapi juga memastikan masyarakat menengah tidak terhimpit jebakan ekonomi. Informasi tadi menjadi penutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.